pekerjaan atau kayak aktivitas yang pada dasarnya tuh bikin anak-anak kehilangan masa kecil mereka. Orang tuanya bilang, ya kalau mau sekolah ya sekolah, kalau nggak mau ya udah kerja gitu. Keluarga gue bukan safe place gue nih. Kalau Kayak rumah gitu. bukan lagi rumah, terus harus kemana buat pulang? Cakep. Gitu gak sih? Asik. Gitu gak sih? Suara rakyat. Bakso. Editor tolong dikat, saya masih mau sekolah. Halo teman-teman brokoli semua, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, teman-teman brokoli sehat-sehat selalu ya. Balik lagi di podcast Brokoli, ngobrol-ngobrol bareng kelompok 5. Yeay! Bareng gue Lutfi, dan di sini gue gak bakal sendiri nih, karena di sini gue bakal ditemenin sama teman-teman gue yang keren banget. Pokoknya ada Bintang. Ada Taki. Nah, keren banget gak sih? Nah, kita bertiga bakal ngebahas topik yang hot banget nih. Coba Bintang sama Taki, kira-kira berkalian apa? Apa tuh? Aduh, hot banget. Sampai gerah nih. Aduh, gerah. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita bakal ngebahas topik pekerjaan anak melonjak selama pandemi. Bakalan seru banget gak sih? Kayak sekarang lagi pandemi dan tentang anak, isu anak tuh yang lagi digencar-gencarin juga. Makanya stay tune terus di podcast Brokoli. Oke, kira-kira nih, kalau dari kalian berdua, kalau dengar kata pekerja anak tuh gimana sih selama pandemi ini? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku tuh, kalau dengar kata pekerja anak tuh kayak yang di pinggir jalan, kayak yang jualan tisu atau jualan permen, kayak pokoknya ya Allah maaf banget, kasihan banget dah. Dengarnya agak miris gitu, kayak mereka tuh harusnya kemana, harusnya belajar, tapi mereka malah di jalan. Ya itu kalau itu yang aku pikirin tentang pekerja anak gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana nih menurut kalian definisi sama teori definisinya? Dari gue dulu kali ya. Boleh. Sih, paling kayak emang maaf banget tapi mikirnya tuh pasti kalau udah dengar pekerjaan anak tuh pasti mikirnya yang kayak kasihan-kasihan gitu. Apalagi ngebayangin aja tuh udah iba banget. Tapi gue juga pernah baca di International Labour Organization, di situ tuh ada definisinya kalau pekerjaan anak itu diartiin sebagai pekerjaan atau kayak aktivitas yang pada dasarnya tuh bikin anak-anak kehilangan masa kecil mereka. Bahkan sebenarnya turut ngehambat potensi dan juga martabat mereka sebagai anak-anak. Karena kan ya kita tahu lah ya, anak kecil tuh biasanya masih main-main, masih proses belajar juga, tapi ini mereka harus kerja kayak gitu. Jadi kayak di situ juga ada di tulisannya kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan itu berbahaya buat mereka karena bisa ganggu perkembangan fisik sama mental mereka juga. Nah, terus di situ juga ada tulisannya kalau pekerjaan anak itu ada di range usia 5-17 tahun. Karena kan kalau 18 tahun tuh udah dewasa ya, sama kayaknya kalau di bawah 15 tahun tuh, di bawah 5 tahun tuh kayak masih kecil banget, kayaknya nggak memungkinkan gitu. Kalau dari lu gimana, Ki? Nah, itu sih itu yang lu bilang benar banget, Bin. Nah, tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, spesifiknya di pasal 68. Anak dalam frasa pekerja anak itu didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun itu. Nah, terus juga di pasal lanjutannya nih ya, di pasal 69, anak yang berusia 13 sampai 15 tahun itu diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Nah, tapi juga ada beberapa persyaratan nih, kayak harus dapat izin tertulis dari orang tua, terus perjanjian kerja antara pengusaha, terus waktu kerja maksimumnya 3 jam, dan lain-lainnya. Tapi kan itu rada sulit nggak sih, kayak rentan dieksploitasi. Gitu sih kalau menurut aku. Ya, jadi pokoknya pekerjaan anak ini tuh agak gimana gitu ya, karena udah diatur juga sama ILO, tadi juga udah disebutin di undang-undang. Intinya pekerjaan anak ini tuh pokoknya agak melanggar gitu nggak sih, agak kasihan, agak miris ya. Oke, ngomong-ngomong tadi kan kita udah bahas definisinya ya, kita bakal cari tahu kira-kira kasus-kasusnya nih. Mungkin dari gue dulu, ini penelitian dari Pamuncak tahun 2019. Jadi pekerja anak itu beneran real, teman-teman. Jadi contohnya tuh di sini mungkin aku bakalan bawa dari dari kasusnya Pamuncak. Ada namanya Bonbon. Apa tuh Bonbon? Bonbon itu bayi berusia sekitar 6 bulanan. Nah, jadi kok apa spesialnya gitu? Maksudnya apa? Jadi bayi itu tuh gak nangis-nangis. Lah kok bisa? Kalau misalkan 6 bulan itu kan fase di mana bayi itu banyaknya nangis ya.
pada umumnya. Tapi ya kan, mungkin kalian juga kita anak psikologi belajar ya, kalau 6 bulan tuh banyak nangisnya gitu. Tapi kok ini enggak, ternyata dia ini diberi obat penenang namanya clonazepam rignola sama orang tuanya. Sedih banget gak sih, kayak masih kecil bukannya dikasih susu malah dikasih obat penenang gitu. Itu sumpah beneran. Beneran, ini dari penelitian ya. Kacau Ya. Ya pokoknya gitu, biar apa? Biar dia tuh pas apa ya, yang harusnya nangis tuh jadi diem karena kan dikasih obat penenang ya. Nah terus buat apa diem? Buat dibawa sama orang tuanya ngemis gitu, jadi gak risih. Mungkin kalian bisa lihat sendiri lah, mungkin contoh nyatanya selain bonbon tuh kalau di perempatan di lampu merah tuh biasanya banyak loh kayak yang kok apa yang ngemis-ngemis itu anaknya nggak nangis, kan heran gak sih? Oh iya bener, pantesan anteng-anteng gitu biasanya kan di bawahnya tuh. Nah itu tuh bukan karena tidur, itu tuh mungkin salah satunya dikasih obat penenang gitu. Nah itu mungkin salah satu contoh yang maaf agak apa ya, kasihan gitu ya. Mungkin kalau dari kalian gimana nih? Kalau gue anaknya berita banget nih. Kemarin baca dari Tribun News, pas banget kayak baru kemarin banget karena tahu nih kalau mau diundang ke podcast asik. Gak salah. Lanjut. Narasumber handal nih. Jadi ada beritanya tuh tulisannya gini, KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia _2 pekerja anak melonjak selama pandemi. Ya udah gue baca tuh. Jadi di situ tuh kayak ditulis kalau misalnya emang pandemi ini ngaruh banget ke kondisi ekonomi dan sosial negara. Gara-gara pandemi ini banyak banget perusahaan yang terpaksa ngelakuin PHK. Karena emang pemasukan tuh susah banget dan kayak bahkan ada juga yang terpaksa sampai tutup. Karena pokoknya kayak mungkin toko-toko juga kayak sepi, terus barang-barang dagangan juga nggak ada yang beli, kayak gitu-gitu kali ya. Sama pandemi ini kan membuat sekolah-sekolah juga dilakukannya secara daring kan, jadi sekolah online gitu. Dan jadi anak-anak tuh lebih banyak ngabisin waktunya di rumah. Nah yang kayak gini-gini nih dimanfaatin sama orang tuanya buat mempekerjakan anak-anaknya, buat nambahin pemasukan keluarga. Karena takutnya hal-hal yang kayak gini makin bertambah, ada komisioner bidang trafficking dan eksploitasi dari KPAI itu, namanya Ibu Ai Mariati Solihah, itu beliau akhirnya speak up lah, dan kayak bilang kalau misalnya keadaan ini kayak terus bertambah, ini bakalan jadi rentan buat kelompok anak-anak, karena mereka harus kerja di usia dini, mereka kan harusnya masih belajar gitu kan ya, bahkan takutnya juga ada yang sampai masuk ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, kayak gitu. Oke, kalau gue tuh ya, nah kemarin kan gue sempet gitu kan wawancara di kelas gue. Nah dia tuh hampir tiap hari jualan gitu di pinggir jalan gitu. Dia tuh jualan pancong. Lu pada tau pancong nggak sih? Tahu kan ya? Tahu. Kue yang ini nggak sih? Yang kelapa ya? Yang dikasih gula nggak sih? Pancong ya? Iya, variasinya banyak. Ada yang coklat, banyak. keju. Oh iya. Bokap gue tuh kalau ada tukang pancong dia nggak mungkin nggak beli. Jadi keluarga pancong banget nih. Emang asik, enak banget sih. Nah dia kan udah jualan tuh, dia dari kelas 11, sekarang dia kelas 12, dia jualan di kelas 11. Gue waktu itu nanya ke dia kayak, lu dagang ini karena apa sih alasannya? Nah terus dijawab sama dia, karena kemauan dia sendiri, terus juga karena ada peluang gitu di dekat rumahnya, ada lapak kosong di pinggir jalan, jadinya dia ambil kesempatan itu deh. Terus juga gue tanya lagi kan, ini dengan lu jualan ini nih, ganggu sekolah lu gak? Terus dijawab, iya sih ganggu pasti. Terus gue bilang, oh oke. Terus gue tanya lagi sekali lagi, BTW asal jualan lu pakai buat apa anda? Terus dia kayak nunjuk gitu. Ternyata dia nunjuk motor barunya yang diparkir di gerbang pancong gitu. Keren banget. Siap. Bisa jadi inspirasi buat Lucky. Siapa tahu lu mau jualan pancong biar dapat motor baru. Iya, Ki. Waduh, sulit banget. Bisa. Tugas psikologi banyak banget. Gak cukup waktunya. Siapa tahu mau nyambi Ki di psikologi ada yang suka. Siapa tahu ntar bintang beli kan. Bener. Iya kali. Bisa beli motor Ki, bisa. Mungkin bisa. Oke. Dari gua. Udah bisa ya. Berarti artinya tuh pekerjaan anak tuh beneran ada ya teman-teman brokoli. Ya, bukan apa ya. Gak harus jauh-jauh lah cari penelitian, langsung aja cari di perempatan jalan di lampu merah, biasanya tuh ada gitu. Kalau misalnya kalian masih belum percaya gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas juga contoh-contohnya, dan mungkin kalian bertanya-tanya nggak sih, kayak kok bisa ya kayak gitu? Kan nggak mungkin ada asap tanpa adanya api, nggak mungkin ada. Iya sih, bener dong. Bener. Nggak mungkin tiba-tiba ada masalah tapi nggak ada penyebabnya. Nah pasti dong ada penyebabnya. Nah menurut lu Ki, kira-kira apa sih yang ngebuat permasalahan ini ada gitu, pekerjaan anak ini? Oke, kalau menurut gue sih ya, kayak berdasarkan kondisi yang sedang terjadi di mana-mana nih, kayak COVID-19 nih ya, yang kalau dilihat dari konsep perkembangan manusia itu bisa dikatakan sebagai
non-normative life events, karena dia termasuk peristiwa yang tidak terduga, peristiwa luar biasa yang berdampak banget sama kehidupan individu. Nah, pandemi ini nih, COVID nih bisa ngedorong meningkatnya pekerjaan itu pastinya. Nah, terus juga berdasarkan hasil riset dari UNICEF tahun 2020 itu bilang kayak pihak perusahaan juga bakalan cenderung memilih untuk mempekerjakan anak di bawah umur gitu karena memungkinkan perusahaan itu untuk ngasih upah yang lebih rendah dibanding mereka mempekerjakan orang dewasa gitu untuk menekan kos perusahaan juga di pandemi ini kan. Terus juga tadi kan udah sempat gue mention kan tentang pandemi kan. Nah, si pandemi ini nih, si COVID nih, itu bakal kan pasti ngena banget kan ke sektor ekonomi kan. Jadi dampaknya itu bisa membuat ekonomi banyak keluarga tertekan gitu kan. Jadi itu keluarga, yaitu orang tua, akan jadi kesulitan buat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Nah, hal ini nih yang bisa penyebab buat orang tua mendorong anaknya gitu buat bekerja biar bisa bantu memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga mereka. Atau enggak, juga bisa sih dari kesadaran anak itu sendiri kayak dia berempati gitu, ngeliat kondisi keluarganya, jadinya dia inisiatif itu buat pergi bekerja deh jadinya kan. Nah terus yang terakhir kalau menurut gue kayak orang dari lembaga pendidikan selama pandemi ini tuh kan menurun kan, ya nggak sih, ngerasa nggak sih kalian? Iya, kerasa sih. Soalnya kan kayak sekolah-sekolah pada ngelaksanain PJJ gitu kan secara daring. Nah gimana nasib orang yang ada di daerah yang susah sinyal gitu kan, pasti sulit banget nggak sih? Terus juga kalau daring, nggak semua siswa punya perangkat yang memadai juga kan. Nah jadi itu kayak daring nggak terlalu efektif banget gitu buat beberapa siswa. Nah, oleh karena itu banyak orang yang lebih milih kerja aja daripada ngikutin PJJ. Atau enggak kayak bisa aja nih lagi PJJ daring, terus dia off cam kan. Nggak tahu ngikutin pelajaran apa enggak kan, kita nggak tahu gitu kan. Lo gitu gak, Ki? Aduh, enggak dong. Kalau gue Oh, sih dong. ngikutin pelajaran, semangat belajar. Anak Apalagi kalau psikologi rajin-rajin ya kan? ya, apalagi kalau belajar matkul RPM, wah, makin seru banget. Seru banget soalnya. Paling happy kalau RPM tuh terlove pokoknya. Kayak charging gitu gak sih, kayak mungkin matkul lain mungkin kadang capek tapi pas ketemu RPM tuh kayak ih seru banget nih ngebahas RPM. Semangat, langsung semangat. Yuk bisa yuk Bapak Ibu nilainya ditingkatin. Bisa kali Bu. Pak Taufik bisa yuk. Pak Taufik bisa. Ya, pokoknya gitu sih. Terus kayak intinya kayak pengawasannya juga jadi berkurang kan kalau daring gitu kan. Gitu sih tadi. Sekarang dari gue ya, kalau gue sih mungkin lebih kayak menganggap keluarga gitu sebagai salah satu penyebabnya. Jadi sebenarnya menurut gue tuh pekerjaan anak ini bisa terjadi karena memang konsekuensi dari dinamika keluarga anak itu sendiri. Jadi kayak ada sebuah riset gitu nunjukin kalau misalnya semakin tinggi pendidikan keluarganya, kemungkinan sang anak untuk kerja tuh justru semakin kecil. Terus ada juga riset yang ngasih tahu kalau misalnya kan ada nih pekerjaan yang memang keluarga yang kerjanya memang di sektor-sektor informal kayak petani gitu tuh, itu tuh cenderung lebih ngelibatin anak-anak mereka buat terlibat lah dalam pekerjaan itu. Jadi hitung-hitung anaknya ini udah berkontribusi secara ekonomi bagi keluarga mereka itu sejak usia dini, sejak usia anak-anak lah gitu. Sama kalau misalnya dari soal keluarga lagi, bisa juga pekerjaan anak nih jadi respon dari child maltreatment dalam keluarganya gitu loh. Jadi kayak kerja nih dijadiin kayak pelarian atau pelampiasan dari mereka gitu, karena emang mereka di rumah diperlakukan secara nggak nyaman atau secara kurang baik. Yang dimaksud nggak nyaman di situ tuh mungkin kayak orang tuanya yang kurang harmonis, terus atau kayak parenting style yang kurang baik, atau bahkan mungkin kekerasan gitu dari orang tuanya. Kan kita nggak tahu kan. Terus jadi di dalam buku Sandrop juga gue pernah baca di situ ada tertulis kalau misalnya pola pengasuhan yang gak tepat itu bisa numbuhin interpretasi dari diri anaknya gitu loh, kayak dia bakal mikir, duh keluarga gue bukan safe place gue nih. Asik, gue dramatis banget nih. Kalau rumah gitu. Bukan lagi rumah, terus harus kemana buat pulang? Gitu gak sih? Gitu gak sih? Iya, gue paham. Bisa tuh buat teaser biar orang-orang penasaran. Terus nah ya udah tuh dari interpretasi itulah muncul keinginan anak buat kerja biar jadi kayak ngedistract pikiran mereka dari perasaan gak nyaman atau perasaan tertekan itu, kayak gitu. Ngerti sih, ngerti. Mungkin terakhir kali ya, ini jadi kenapa bisa kayak gitu, salah satu faktornya juga yang terakhir ini karena ini tuh bentuk aktualisasi diri mereka gitu. Dari riset dari Kaur dan Piar tahun 2020 disebutkan kalau sebagian anak-anak tuh justru ngedefinisin pekerjaan anak ini tuh sebagai bentuk aktualisasi diri gitu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya bentuk aktualisasi diri, kalian
kita sebagai anak psikologi pasti belajar kan teori Erikson di RPM, ya kan? Kalau Asik teori misalnya banget, enaknya lupa, teori banget. kalau lupa mungkin dibaca lagi itu PPT-nya. Mohon maaf ya kalau Baik, lupa. baik. Siap. Ya, oke, aku ingetin lagi. Jadi di dalam teori Erikson itu kan ada proses pencarian identitas pada masa anak-anak dan remaja, ya gak sih? Hmm. Nah, mereka ini kan harusnya kita ya, anak-anak kan kita, anak-anak dan remaja itu kan biasanya kayak mencari identitas diri tuh kayak pengen jadi pinter, pengen jadi kelihatan yang paling pinter di sekolah atau ranking 1, pengen jadi anak KSN, kayak bener-bener apa ya, nyari identitas kita tuh siapa sih, ya kan? Kayak nyari apa ya, branding lah di teman-teman kita. Nah, mereka ini tuh karena mungkin salah satu faktornya kayak apa pendidikan kali ya. Jadi mereka ngerasa kayak ya udah pekerjaan anak ini tuh ya ini branding gue gitu, ini aktualisasi gue gitu, ya pokoknya kayak gitu deh. Mungkin karena ya itu apa, nggak sekolah, mereka ngerasa pekerjaan anak ini tuh ya bentuk aktualisasi mereka atau bentuk pencarian identitas mereka gitu sebagai anak-anak. Agak sedih sih, tapi ya mungkin ya itu tadi karena keadaan dan lain-lain gitu kan Nah, gitu. bener banget tuh. Kayaknya tadi yang kasus yang gue sempat mention tuh yang gue wawancarin yang adik kelas gue, yang gue buat itu kayaknya masih kayaknya dia sebagai bentuk Benar, benar, aktualisasi benar. dari gitu. Soalnya dia jualan bukan karena faktor ekonomi kan atau keluarga gitu kan. Dia jualan kayak mungkin kayak karena ini sih bentuk sebagai bentuk aktualisasi diri dia. Mungkin Iya gitu. ya, nyambung. Siapa tahu dia mau jadi master pancong gitu kan. Waduh. Bisa. Oke, tadi kita udah tahu nih penyebab-penyebabnya dan agak miris ya, tapi ya realitasnya kan gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya kan permasalahan ini kan bukan permasalahan sepele nggak sih? Kayak kita nggak mungkin biarin ini terus ada gitu. Nah, permasalahan pekerja anak ini tuh pasti ada dampaknya gitu. Gak mungkin gak ada impactnya gitu. Nah, mungkin dari gue dulu. Jadi dampak dari pekerjaan anak ini tuh pertama itu tuh terganggu gitu perkembangan kesehatan dan fisiknya gitu. Serem banget gak sih kayak gimana ya, mereka tuh harusnya belajar, harusnya olahraga sama teman-temannya. Tapi mereka karena ya itu tadi faktor-faktor sebelumnya, mereka harus jadi kayak gini gitu. Nah, dari penelitian Ibrahim tahun 2018, anak-anak yang terlibat dalam suatu pekerjaan berkaitan dengan status kesehatan yang rendah, yang mana dapat dipicu atau diperparah oleh pekerjaan tersebut. Ya jadi pokoknya karena mereka tuh apa ya, melakukan pekerjaan yang bukan seharusnya untuk mereka. Kan ini kan sebenarnya pekerjaan orang dewasa ya, yang mana tingkat kesehatan, tingkat fisiknya tuh jauh banget gitu. Jauh banget yang orang dewasa itu udah benar-benar kuat gitu. Sedangkan mereka tuh masih dalam tahap perkembangan, dalam tahap tahap kesehatannya tuh masih belum fix gitu. Makanya itu agak miris gitu. Dan gak heran juga kalau misalnya setelah mereka melakukan hal itu tuh impact-nya ya mereka perkembangan sama kesehatannya tuh terganggu banget gitu. Itu mungkin yang pertama, mungkin bisa lanjut menurut lu gimana, Ben? Kan tadi lo udah bahas tentang perkembangan dan kesehatan fisiknya. Kita sebagai anak psikologi kita perlu bahas tentang mental. Bener. Jadi, Ada kesehatan fisik, kesehatan mental. tuh, Gitu. jangan lupa sama mental. Bener. Jadi bekerja di usia anak kayak gini tuh sebenarnya ngaruh juga ke perkembangan dan kesehatan mental anak. Kita kan nggak tahu ya mereka di sana ngapain aja. Amit-amit ada kayak perlakuan kejam, kekerasan, atau bahkan mungkin pelecehan kayak gitu. Terus juga ada juga jam-jam kerja harian yang tinggi sama pendapatan yang mungkin nggak sebanding atau status keluarga yang mungkin nggak jelas kayak gitu. Itu tuh ngaruh juga ke perkembangan dan kesehatan mental mereka. Ada dalam sebuah penelitian yang dilakukan sama Muhammad dan kawan-kawan itu di tahun 2014, bahkan di situ tuh ditulis kalau misalnya ada sekitar 18% anak yang bekerja ini ngalamin kekerasan fisik dan 28% lainnya itu ngalamin kekerasan verbal. Parah banget sih, kayak aduh, ngebayangin gak sih anak kecil diapain sih? Aduh, kasihan banget. Aduh, sedih sumpah. Dengernya tuh kayak miris gitu, kayak ya Allah. Iya, aduh. Kita kalau ngeliat orang gede aja bisa nggak tega, apalagi anak-anak gitu kan. miris banget. Tapi tuh justru nggak berhenti sampai situ juga, karena kan anak-anak masih harus belajar, masih harus sekolah. Jadi ditambah stresnya tuh bisa datang dari mana-mana gitu. Jadi ada juga dalam jurnal Ibrahim dan kawan-kawan itu, di situ juga disebutkan kalau misalnya efek psikologi yang berkaitan dengan proses mental yang muncul itu, yang tadi yang kayak stres-stres itu tuh bisa bertahan lama dan ada kemungkinan bisa menghancurkan masa depan anak itu sendiri gitu. Kasian banget. Gak kuat dengerinnya sebenarnya, tapi harus lanjut. Miris banget ya. Mungkin gue mau nambahin ya. Nah, kayak
ada juga nih kemungkinan buat pewarisan perilaku menyimpang dari rekan kerja mereka. Kayak misalkan mungkin merokok atau bahkan konsumsi obat-obatan, narkoba gitu. Nah, ada nih penelitian yang dibuat oleh Muhammad dan kawan-kawan. Kayaknya sumber kita sama deh, penelitiannya Muhammad juga nggak sih? Pak Muhammad. Makasih Pak Bapak Muhammad. penelitiannya. Makasih Pak Muhammad. Nah di penelitian itu tuh ditemuin bahwa 14,4% anak yang bekerja merupakan perokok aktif, bahkan 6,7% diantaranya tuh merupakan pengguna narkoba. Itu karena pengaruh rekan kerja mereka. Nah, kalau dilihat sih hal itu sejalan banget sama teori sosial kognitifnya Bandura yang nekenin pada observational learning gitu dan hubungan terbalik kayak antara kognisi orang tersebut, perilaku, dan lingkungan. Kalau kalian ingat kayak rumusnya itu yang B behavior, perilaku, P person, kognitif orang tersebut, sama E itu environment, lingkungan itu kayak misalkan rekan kerja. Nah, 3 komponen itu yang B, P sama E itu saling mempengaruhi itu. Jadi ya, yang kalau di kasus ini tuh rekan kerja yang dari environment-nya yang mempengaruhi si perilaku anak tersebut. Agak gimana ya, dengernya tuh dampaknya tuh kayak asli gak tega banget. Sebenarnya pengen stop sebenarnya karena gak tega, tapi ya kita harus jalan lah ya. Oke, dari tadi kan kita udah bahas apa aja sih? Tadi kita udah bahas teorinya, kasus-kasus realnya, penyebabnya, terus tadi terakhir yang impact-nya yang jujur agak nyes di hati sebenarnya ya. Gak tega beneran dah. Nah, kita kan apa ya? Pasti dalam sebuah permasalahan gitu yang ada di dunia itu pasti ada jalan keluarnya. Gak mungkin gak ada gitu. Gak mungkin Tuhan itu ngasih permasalahan yang gak ada jalan keluarnya gitu. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Gak mungkin. Lutfi Teguh. Wah, nge-lag dia nih, nge-lag. Kita tunggu aja, guys. Oh, udah. Halo, masih nge-lag gak? Enggak. Duh, sorry banget nih teman-teman. Aman. Maaf nih, ini wifi asrama UGM, tolong ditingkatin lagi. Mohon maaf. Nah, oke, udah. Tolong, ini tugas saya, tolong. Mohon maaf, ini tugas saya lagi take, tapi kenapa bermasalah? Oke, mungkin lanjut kali ya. Jadi, ya pokoknya intinya permasalahan itu pasti ada solusinya gitu, cepat atau lambat. Nah, mungkin dengan solusi ini harapannya sih bisa hilang ya, tapi ya minimal kita bisa meminimalisir permasalahan ini. Mungkin dari Bintang dulu, kira-kira menurut lu solusinya gimana, Bin? Setuju sih sama yang tadi Lutfi bilang, kalau misalnya setiap masalah tuh ada jalan keluarnya. Kalau misalnya di agama gue nih ada kalimatnya kayak gini, masalah yang kamu hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Asik, siap. Masya Allah. Masya Allah. Bagus banget. Jadi tertarik. Jadi tercurahkan. Aduh. Jangan hati-hati. Gitu. Nino. Oke, tapi aku suka itunya, cuplikannya. Keren. Kayak masuk dari solusi pertama ya, kalau dari gua mungkin dari keluarga kali ya, orang paling dekat sama kita. Jadi gue tuh baca di buku Sandrock juga, di situ ada tertulis kalau misalnya sebuah penelitian itu menemukan bahwa kepuasan pernikahan ataupun hubungan pernikahan ini tuh penting banget buat pengasuhan anak, karena hubungan itu ternyata ngarahin orang tuanya ke pengasuhan yang lebih baik. Terus sebaliknya juga kalau misalnya keluarganya yang kurang harmonis, justru akan nyebabin pola pengasuhan tuh yang cenderung ignoran gitu. Jadi dari sini kan kelihatan tuh harus mulai dari pengasuhan orang tua yang baik supaya bisa ngarahin anaknya tuh buat kemana, harus berbuat apa dan lain sebagainya. Biar kalau misalnya biar orang tua tuh nggak cuek gitu loh sama anaknya. Jadi kayak mikirin lah anaknya harus berbuat apa, harus milih apa, kayak gitu-gitu. Tapi juga harus diingat kalau misalnya lingkungan keluarga yang positif atau harmonis tuh nggak cuma dipengaruhi sama seberapa efektif pola pengasuhan mereka, tapi juga dipengaruhi sama hubungan positif kedua orang tuanya yang justru jadi akar lah dari pola pengasuhan itu. Kayak gitu. Terus yang kedua tuh komunikasi juga. Kenapa? Kayak privilege. Iya benar. Kayak keluarga yang harmonis itu. Iya, privilege banget itu. Iya benar. Terus lanjut ya, sama penting juga komunikasi dalam sebuah keluarga. Jadi waktu itu tuh gue kayak nonton wawancara gitu di YouTube, itu tahun 2016 gitu kan. Cuman ya bisa lah dijadiin referensi. Jadi di situ tuh ada anak yang udah nggak sekolah lagi karena emang dia tuh kerja buat bantu orang tuanya. Sang anak sih bilang kayak gitu, kalau misalnya ya udah nggak sekolah lagi karena harus bantu orang tua.
Tapi dari sisi orang tuanya bilang, ya kalau mau sekolah ya sekolah, kalau nggak mau ya udah kerja gitu. Dari sini kan kelihatan ya kalau komunikasi antar anak dan orang tuanya tuh nggak ada, karena kayak anaknya sebenarnya nggak tahu orang tuanya dia kayak gimana, dan orang tuanya juga nggak tahu anaknya mau kayak gimana gitu kan. Jadi dari sini tuh sebenarnya komunikasi tuh penting banget biar kayak sama-sama tahu sebenarnya maunya tuh kayak gimana. Di dalam buku Sandrock juga, anaknya buku banget nih, makanya dari tadi bawa buku. Itu buku. Ada juga tertulis kalau misalnya orang tua yang punya hubungan dan komunikasi yang lebih baik itu mereka bakal punya pola asuh dan kasih sayang yang lebih baik. Jadi sebenarnya balik lagi ke yang tadi gue bilang di awal, segalanya itu mulai dari hubungan orang tuanya itu dulu. Gitu. Jadi intinya kayak komunikasi itu penting banget ya Bina. Benar. Dalam hubungan apapun. Dalam segala hubungan komunikasi itu sangat penting ya guys ya. Jadi kalau ada hubungan, jadi usahakan komunikasikan yang baik hubungan. Sepertinya ada pengalaman nih Bapak Taki. Aduh. Saya diam ya. Saya diam. No comment. Oke, mungkin gue mau nambahin ya. Kayak selanjutnya mungkin kalau menurut gue bisa sih ngeintensifikasiin program bantuan dari pemerintah. Nah, kalau ini sebenarnya pemerintah udah ngelakuin beberapa kebijakan gitu kan, kayak mulai dari sembako, potongan tarif listrik, terus juga kartu prakerja yang diprioritasin ya, bagi karyawan PK, bansos juga kan. Nah, tapi nih dalam pelaksanaannya beberapa program tersebut masih belum optimal banget. Malahan ada berbagai pelanggaran di dalamnya. Kayak misalkan yang tadi tuh korupsi dana bansos. Lanjut nominalnya tuh besar banget guys. Nominalnya berapa tuh coba? Oke, lanjut terus. Oke, terus distribusi bantuan juga belum merata. Tolong dipotong ya editor. Tolong disensor. Editor tolong. Oke, gue lanjut ya. Nah, pemberian bantuan pada pihak-pihak tuh usahain lebih tepat lagi. Itu juga ada kayak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bantuan tersebut. Nah, oleh karena hal tersebut, kebijakan-kebijakan itu masih harus dikaji ulang dalam pelaksanaan, penyaluran, sama pengawasan terlaksananya program-program tersebut dengan efektif dan efisien, biar nggak terjadi pelanggaran-pelanggaran kayak tadi. Misalnya yang bansos, oke, next. Ngomong bansosnya harus gitu ya, bansos. Tolong dong, saya masih mau sekolah. Saya takut di depan nasi goreng banyak ntar. Oke guys, kita lanjut ya guys ya. Lanjut. Saja tuh ada lagi nih menurut gue, kayak tadi kan udah sebutin ya kalau pelaksanaan pembelajaran secara daring masih belum efektif baca. Jadi evaluasi buat pembelajaran daring baik dari pemerintah ataupun sekolah tuh diperluin banget sih. Kayak biar kualitas pembelajaran daring semakin bagus, memastikan siswa-siswa tidak kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring dan sebagainya. Gitu sih. Terus juga ada lagi nih kayak dari kayak peringatan keras ke perusahaan yang mempekerjakan anak tuh juga perlu banget buat dilakuin buat meminimalisir praktik child laboring ini kayak kerjaan itu. Dan kita tuh para stakeholder terkait perlu banget memberi perhatian lebih terhadap perusahaan rumah atau rumah industri yang nakal-nakal itu yang masih ngerekrut anak di bawah umur itu untuk bekerja. Mungkin juga sektor informal harus diberi perhatian lebih banget sih juga kan, kayak banyak pekerja anak yang berada di sektor informal gitu kan. Itu sih menurut gue. Nah, gue juga mau nambahin nih. Jadi solusi selain yang udah disebutin Bintang sama Taki, ada juga edukasi keluarga akan bahaya child labor terhadap tumbuh kembang anak itu salah satu faktor yang penting gitu untuk mengatasi permasalahan ini. Karena kalau kayak balik lagi kayak Bintang, keluarga itu penting ya. Kayak pemahaman akan anak bekerja itu sebenarnya nggak patut ya sebenarnya. Mereka tuh kan punya masanya gitu, mereka punya haknya, dan haknya mereka itu kan kita udah belajar kayak mereka tuh harus belajar, mereka harusnya tuh berkembang, bermain, bersosialisasi, bukannya ya maaf gitu bekerja gitu. Jadi dari keluarganya tuh bener-bener harus ditanamin kalau child labor itu ya gak baik buat tumbuh kembangnya gitu. Jadi baik lagi ke keluarga, edukasi keluarga itu benar-benar penting. Nah, terakhir mungkin solusinya adalah sebenarnya tadi udah di-mention sama Raffi ya, tapi aku bakal mention lagi. Jadi meningkatkan kualitas layanan pendidikan gitu, karena ya bayangin aja kita sebagai orang tua, terus ngelihat sekolah yang kualitasnya kurang gitu ya, kayak sebagai orang tua tuh kayak ngapain sih masukin sekolah ke situ, kayak nggak bakal nggak kredibel gitu, kayak nggak worth it gitu, kayak ya udahlah mending kerja aja dah, dapat duit jelas gitu daripada sekolah gitu. Nah itu mungkin salah satu PR buat kita dan semuanya gitu, dan pemerintah juga kayak buat ningkatin nih kira-kira
kualitas pendidikan itu harus ditaikin biar para orang tua dan para anak-anak itu tertarik buat sekolah daripada tertarik buat kerja tadi gitu. Mungkin itu solusi yang tambahannya. Nah, oke. Kayaknya kita udah lama banget gak sih? Kayak kita udah hampir 30 menit. Berapa ini ya? Pokoknya udah kayaknya deh. 3 jam. Enggak sama itu. Oke, kita sayang banget nih, kita harus kita udah sampai di penghujung penghujung podcast gitu teman-teman Brokoli. Kayaknya sebelum kita tutup, mungkin biar lebih afdol gitu ya, masing-masing kita nyampain closing statement nih untuk memperkuat kira-kira gimana sih pekerja anak apalagi selama pandemi itu benar-benar bahaya gitu di masa sekarang. Mungkin bisa dimulai dari Bintang dulu, Bin, silakan. Closing statement pakai pantun kali ya. 2, 3 ayam goreng ya. Cakep. Enggak. Ya lanjut, nggak apa-apa. Oke, yang serius-serius sekarang. Kalau menurut gue pada intinya tuh emang pekerjaan anak nih emang hal yang cukup serius gitu. Jadi benar kalau kata Lutfi kita tuh harus lebih aware lah akan hal-hal kayak gini. Tapi kayak yang udah kita bahas-bahas tadi, jadi kita tuh tahu sebenarnya keluarga tuh penting banget. Istilahnya tuh kita dari kecil udah ada di dalam keluarga. Jadi kayak segala hal yang kita tahu tuh semuanya mulainya dari keluarga. Peran keluarga tuh gede banget guys sebenarnya. Jadi penting banget mulai dari kelompok terkecil ini yaitu keluarga. Buat mulai ngebiasain hubungan yang baik dan pola yang lebih baik lah di dalam keluarga itu, mulai dari komunikasi, hubungan, atau yang lain sebagainya. Apalagi kan di masa pandemi ini kan kita apa-apa serba di rumah kan, jadi apa-apa sama keluarga terus, nah kayak gitu. Jadi penting lah hubungan yang baik antara keluarga, karena kayak kita udah bahas-bahas juga tadi, kalau misalnya dampaknya tuh kemana-mana, walaupun baru dari pekerjaan anak doang, tapi bisa berdampak ke kesehatan fisik, kesehatan mental, dan bahkan ke masa depan anaknya itu. Gitu sih paling kalau dari gua. Family is number one. Asik. My family, my team nih. Oke, setuju banget sih sama Bintang. Mungkin kalau closing statement atau kesimpulan dari gue sih ya, kan pandemi ini benar-benar bawa dampak yang nyata kan buat ekonomi banyak keluarga, dan itu bakalan bermuara pada melonjaknya angka anak. Selain dari sisi ekonomi juga dari sisi pendidikan, di mana kayak sekolah jadi daring dan gak semua orang punya privilege yang sama dalam mengakses pembelajaran secara daring. Jadi beberapa anak bakalan cenderung memilih bekerja gitu kan daripada sekolah, seperti yang tadi udah dijelasin di atas. Di atas itu. Sebelumnya. Nah juga terus tadi sebelumnya dampaknya juga nyata banget kan buat si anak yang kerja itu, mulai dari dampak ke fisiknya, ke mentalnya, sama perkembangan dari anak tersebut jadi terganggu gitu kan. Nah jadi solusi-solusi terhadap permasalahan ini tuh kudu benar-benar dikaji lebih dalam, diteliti lagi, dan diimplementasikan oleh para stakeholder terkait sehingga permasalahan ini tuh bisa kelar cepatnya. Gitu aja sih kalau dari gue. Mungkin dari gue soal permasalahan ini ya, mungkin kita nggak tahu ya kenapa mereka itu ngelakuin hal itu kan. Kita secara nggak langsung kan kita nggak bisa tahu gitu mereka tuh kenapa. Mungkin karena ya tadi kita sebutin karena bekerja, entah karena emang terpaksa karena keadaannya harus kayak gitu, ataupun karena emang paksaan dari orang tuanya harus kayak gitu, atau emang kayak wawancara Raffi kan tadi kan anaknya tuh emang pengen sendiri gitu, bisa juga kayak gitu. Tapi ya namanya anak kan mereka juga punya haknya gitu, mereka punya masanya sebagai anak kecil gitu kan. Yang tadi gue udah mention juga kayak mereka tuh harusnya belajar, mereka tuh harusnya main, mereka tuh harusnya temenan ya. Pokoknya kayak masa kecil anak-anak pada umumnya lah ya kayak gitu. Nah maka kasus ini tuh setelah kita jabarin itu ini jadi tamparan keras gitu ya buat kita, dan juga jadi PR nih buat teman-teman pendengar Brokoli di rumah ataupun dimanapun itu, dan juga kita, dan juga mungkin denger nggak denger suara rakyat. Bakso. Editor tolong di-cut, saya masih mau sekolah, mohon maaf. Ya pokoknya buat semuanya lah ya, buat yang denger tolong denger ya, jangan di-mute. Oke, ya pokoknya buat semuanya ini tuh jadi kita biar masa depan anak-anak ini tuh Indonesia ini tuh biar jauh lebih baik lagi gitu. Kasihan aja, bener lah asli. Jujur banget kasihan gitu lihat mereka kayak gini. Semoga di beberapa tahun ke depan atau mungkin besok atau kapan yang dengar itu masa depan anak Indonesia bisa jauh lebih baik lagi dibanding sekarang. Amin. Amin. Oke, kayaknya udah semuanya yang kita bahas ya. Kayaknya kita harus cukupin nih
di sini. Gue mungkin mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman Brokoli yang udah denger, dan juga terima kasih juga buat Bintang sama Raffi yang udah datang di podcast Brokoli pertama kita kali ini. Semoga teman-teman Brokoli bisa ambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Kalaupun emang nggak bisa ambil pelajaran sebanyak-banyaknya, bisa ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Yang baik tolong diambil, yang buruk tolong dibuang. Dan tolong denger ya. Gitu. Tolong potong lagi. Oke, gue Lutfi sebagai moderator podcast kita kali ini pamit undur diri. Gue Bintang pamit undur diri. Gue Taki pamit undur diri. Sekali lagi, makasih udah dengerin podcast kami. Stay tune terus di podcast Brokoli. Ngobrol-ngobrol bareng kelompok 5. Tolong editor itu dieditin biar sama ya, tolong. Oke, makasih semuanya. Goodbye and have a nice day. See you. See you. See you, thank you semuanya. Semangat semuanya.